ever in the books of Sunnah had the Prophet ﷺ recited the Fatiha like this? Yes or no? Never. So it is not Sunnah. Tapi kalau Al-Fatihah dikirim untuk orang mati, dibaca pada saat pembukaan acara, butuh dalil, gitu kan? Mana dalilnya? Pernahkah Nabi SAW mengatakan Al-Fatihah kepada ahli Badr? Ada riwayatnya nggak? Nggak pernah. Lalu kenapa harus kita baca, gitu kan? Memulai acara dengan membaca apa? Al-Fatihah, atau menutup acara dengan membaca Al-Fatihah. Mereka ini sungguh melakukan sebuah perbuatan bid'ah yang mungkar. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau menganjurkan untuk membaca satu surat secara utuh atau beberapa ayat dari Al-Quran sebelum atau sesudah belajar, begitu. Apa landasan yang membuat beliau berstatement seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman dimanapun Anda berada, sudah menjadi kebiasaan yang berjalan begitu harmoni dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi ya. Apalagi di pesantren, apalagi di majelis-majelis kita di Indonesia, ketika membuka majelis ataupun menutupnya biasanya diawali dan diakhiri dengan suratul Fatihah. Tetapi akhir-akhir ini muncul beberapa video dari berbagai ustadz ya, yang menyatakan bahwa ini adalah perbuatan bid'ah. Berikut videonya. Before I start my talk, I don't understand Bahasa very well. I don't understand Bahasa at all. But did I hear it correctly that you read the Fatiha and then Surah? After Fatiha, Surah? Yes? And then Takbir and Ruku'? Why do you recite the Fatiha? I don't want to come on the Day of Judgment and Allah would say, why they make this innovation and you did not speak? Ever in the books of Sunnah had the Prophet ﷺ recited the Fatiha like this? Yes or no? Never. You know more than him? No, I don't. So this is why I have to clear my conscience so that on the Day of Judgment I told them, khalas, I go. So it is not Sunnah. In Arabia, when we have marriage contract or engagement, Bismillah, Al-Fatiha. And nobody knows. They're reading the Fatiha or not. And they wipe their face. And they wipe their bodies. And they scrub their backs. Go take a shower. What are you doing? And also, because marriage is like death. When someone is dead, he said, oh, Abdullah is dead. Read the Fatiha. And they read the Fatiha. This is not from Islam. Fatiha is recited in the Salat. The greatest surah. Fatiha is recited in Ruqya. As in Sahih al-Bukhari of Abu Sa'id al-Khudri's hadith. This is Ruqya. I have illness in my throat. Every time I drink water, Alhamdulillah, and I drink. But not in a gathering. So excuse me, I'm supposed to speak about how to be happy, but I will make you unhappy first, but inshallah. Ustaz, pada banyak kesempatan atau pada pertemuan waktu membuka acara selalu hadirin dianjurkan baca Al-Fatihah. Adakah hujahnya? Nggak ada sama sekali. Ya, sama sekali nggak ada. Jadi Nabi SAW tidak pernah membuka atau menyampaikan wahyu mengatakan Al-Fatihah. Nggak pernah itu. Al-Fatihah surah Al-Quran, surah yang paling agung. Tapi untuk dibaca di sholat, kan gitu. Itu benar, ada referensinya, ada haditsnya, gitu kan. Untuk dibaca pada saat mengobati orang yang kena sihir, ruqyah, syariah, itu ada perintahnya. Tapi kalau Al-Fatihah dikirim untuk orang mati, dibaca pada saat pembukaan acara, butuh dalil, gitu kan? Mana dalilnya?
Pernahkah Nabi SAW mengatakan Al-Fatih kepada ahli Badr? Ada riwayatnya nggak? Nggak pernah. Lalu kenapa harus kita baca gitu kan? Sama di awal pertemuan. Tapi yang ada hadisnya adalah kata Nabi SAW, semua kullu zi amrin la yubda'u bismillahi fahuwa akhta'. Dalam riwayat dikatakan kullu amrin zi balin la yubda' bismillahi wassalatu alayya fahuwa akhta'. Kan gitu. Atau kama Nabi SAW. Jadi ada hadis dua. Yang pertama, semua perkara yang dimulai pertemuan, ya kan gitu, apa saja yang tidak dimulai dengan nama Allah maka akan akhta, hilang berkahnya. Dan semua perkara dalam riwayat lain yang tidak dimulai dengan nama Allah dan membaca salawat kepadaku maka akan hilang berkahnya. Itu ada riwayatnya. Tapi kalau membaca Al-Fatihah tidak ada. Itu tidak ada sama sekali. Makanya di sini bukan berarti sekali lagi kita menghinakan Al-Quran ya, atau menjatuhkan. Sering ada orang salah paham gitu. Oh berarti Ustaz ini larang baca Al-Fatihah. Bukan larang, tempatkan pada tempatnya. Baca di sholat kan gitu, baca pada saat ruqyah, itu yang ada. Tapi kalau yang lainnya memang tidak pernah. Bahkan habis sholat 5 waktu pun tidak ada perintah untuk membaca. Tidak masuk dalam zikir sholat itu baca Al-Fatihah. Yang ada baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi tempatkan itu pada tempatnya semua. Jadi benar gitu. Banyak saudara kita memulai acara dengan membaca apa? Al-Fatihah, atau menutup acara dengan membaca Al-Fatihah. Bahkan ini dinyatakan secara jelas di dalam mazhab Syafi'i. Seperti Imam As-San'ani di dalam kitab Subulus Salam ketika bicara tentang janazah, beliau sangat tegas mengatakan di sana bahwa di masyarakat saya muncul sebuah fenomena, kata beliau, yaitu memulai doa dengan membaca Al-Fatihah atau mengakhiri doa dengan Al-Fatihah. Sepertinya mereka ini lagi mengirim surat khusus sama Allah kayaknya, kata beliau. Ini jengkel beliau. Mereka ini sungguh melakukan sebuah perbuatan bid'ah yang mungkar. Oke. Ada baiknya sebelum kita menghukumi sesuatu itu sebagai hal yang bid'ah, apalagi mungkaroh, sesuatu yang sesat, itu kita memperluas dulu referensi, literasi, supaya kita tidak mudah menyalahkan. Yang menarik teman-teman sekalian, ada sebuah kitab berjudul Kitabul Faqih wal Mutafaqih. Kitab Al-Faqih, faqih itu orang yang pintar fikih, wal mutafaqih, dan orang yang lagi belajar memperdalam fikih. Ini karya Al-Hafidh Al-Mu'arrikh, seorang penghafal hadis, seorang ahli hadis, Al-Hafidh Al-Mu'arrikh, pakar sejarah. Nama beliau Al-Imam Abi Bakar Ahmad bin Ali bin Sabit Al-Khatib Al-Baghdadi, atau kita kenal dengan Syekh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi. Beliau lahir pada tahun 392 dan wafat pada tahun 462. Ada di Mujallad Tsani, jilid kedua, dalam cetakan Dar Ibnul Jauzi. Teman-teman bisa melihat di situ pada halaman 262. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau mengatakan, ini penting, wa astahibbu, saya menganjurkan, an yaqra'a ba'duhum, sebagian di antara orang yang berkumpul itu membaca suratan, satu surat secara utuh, au ayatin, atau beberapa ayat minal Qur'an, dari Al-Qur'an, qabla tadrisil fiqhi au ba'dahu. Lihat, beliau menganjurkan, yastahib, itu sangat menganjurkan ya, untuk membaca satu surat secara utuh atau beberapa ayat dari Al-Quran sebelum atau sesudah belajar, begitu. Apa landasan yang membuat beliau berstatement seperti itu? Faqad akhbarona Aliyun bin Muhammad bin Abdullah Al-Mu'addil, bahwasanya akhbarona Utsman bin Ahmad Ad-Daqqaq, haddasana Al-Hasan bin Salam As-Sawwaq, haddasana Affan, haddasana Syu'bah an Aliyin ibnil Hakam an Abi Nadrah qala, beliau mengatakan, kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ijtama'u,
ketika beliau-beliau berkumpul, tadzakarul ilma, mudzakarah itu belajar, membahas ilmu ya. Gimana? Wa qara'u suratan. Beliau, para sahabat-sahabat ini membaca satu surat. Nah, tidak disebutkan memang suratnya surat apa. Menariknya di dalam riwayat ini bisa dilihat di footnote-nya di taklik nomor 3 dikatakan bahwasanya isnaduhu sahihun, bahwasanya sanad dari hadis ini adalah sahih. Affan huwa ibnu Muslim wa Abu Nadrah huwal al-Mundhir bin Malik bin Qut'ah minas salisah tuwfiya sanah samanin au tis'in wa mi'ah. Jadi beliau ini wafat pada tahun 108 atau 109. Faqad adraka kasiran minas sahabah wa rawa anhum. Beliau yang meriwayatkan hadis ini banyak mendapati para sahabat dan juga meriwayatkan hadis dari beliau-beliau semua begitu. Artinya, wala syakka bahwasanya Al-Fatihah itu adalah bagian dari surat. Dan di situ terdapat banyak ayat ya, 7 ayat sab'ul masani. Nah, nanti kita akan bahas secara detail keutamaan suratul Fatihah, tetapi intinya para sahabat Nabi itu ketika berkumpul membahas mudzakarah ilim, beliau-beliau itu membaca surat dari Al-Qur'an. Maka Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, tadi sudah kita bahas di awal, beliau menganjurkan orang-orang yang membaca kitab beliau, tentu murid-murid beliau juga ya, untuk membaca surat ataupun ayat dari Al-Quran sebelum ataupun sesudah belajar. Artinya apa? Kalau dua-duanya berarti lebih baik gitu. Karena sebelum atau berarti boleh di depannya atau boleh di belakangnya atau boleh dua-duanya begitu. Karena huruf au itu litakhir, boleh diambil dua-duanya begitu. Ala kulli hal, hati-hati dengan tuduhan-tuduhan bid'ah semacam itu, karena itu berat di hadapan Allah, bukan tuduhan yang ringan ya. Apalagi kalau sok-sokan mengatakan Allahumma qad balaghtu, ya Allah saya sudah menyampaikan, seolah-olah yang didakwahi ini orang yang belum tahu apa-apa begitu. Ini tentu perlu dievaluasi lagi, coba kaji lagi. Kalau memang masih menuduh bid'ah, konsekuensinya adalah Anda menuduh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi sebagai pelaku bid'ah. Berarti para sahabat yang mengamalkan ini juga sebagai pelaku bid'ah. Apakah Anda berani melayangkan tuduhan itu kepada beliau-beliau yang mulia? Nah, tentu ini bukan untuk pinter-pinteran, bukan untuk mencari musuh, tetapi tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling mengingatkan tentang kebaikan, saling mengingatkan tentang kesabaran. Artinya apa? Kalau belum mengetahui secara holistik, referensinya belum lengkap, ada baiknya tahan diri dulu, jangan terlalu banyak komentar. Setelah referensinya kumpul, literasinya banyak, mari kita dudukan sesuatu secara proporsional, sehingga kita tidak mudah menyalahkan atau menghakimi amaliyah orang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.